Ubaid seorang sahabi juga. Maka di sini Ummu Darda Al-Kabir Khairah meriwayatkan dari sahabat yang lain dari Fadalah Ibnu Ubaid. Maka Fadalah Ibnu Ubaid seorang sahabi Al-Ansari juga. Dan dia Al-Qadi Al-Faqih. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, pertama kali dia bertempur dengan Nabi perang Uhud, tidak ikut perang Badr. Summa syahidal masyahida kulliha. Maka kemudian dia mengikuti pertempuran demi pertempuran bersama Nabi. Kemudian berpindah ke Syam dan tinggal di Dimashq dan membangun rumah di sana. Dan dulu juga dia mempunyai ilmu dan faqih, dijadikan qadhi di zaman Muawiyah. Dan dikuburkan di Syam, dan kuburannya ma'ruf, kuburan Fadalah di Syam. Dan dari keutamaan beliau, dulu beliau yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW di negeri kafir. Seperti datang dari Sumamah Ibnu Sufay, di mana diberitahukan kunna ma'a Fadalah ibni Ubaid bi ardi Rum birudis fatuwfiya sahibun lana fa amara Fadalah ibni Ubaid bi qabrihi fasuwiya summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi taswiyatiha. Maka dikatakan oleh Sumamah bahwa dulu kami masuk ke negeri Rum di saat berperang dengan Rum dan meluaslah kekuasaan kaum muslimin. Maka meninggalkan peperangan itu, meninggallah seorang dari sahabatnya. Maka Fadalah ibnu Ubaid memerintahkan untuk dikubur dan tidak boleh ditinggikan seperti kuburan-kuburan kaum Nasara. Maka di negeri orang-orang kafir itu baru pertama kali meninggal orang muslim dan dikubur ya'muru bitaswiyatiha, dan diperintahkan untuk diratakan, hanya diberi tanda gundukan batu bahwa ini adalah kuburan dan tidak dibangun di atas kuburannya sesuatu. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali. Wala tada qabron illa sawaitah. Maka tidaklah engkau tinggalkan kuburan kecuali kuburannya itu harus rata. Hadis Muslim. Maka ini yang dilakukan oleh Fadalah ibnu Ubaid. Maka kembali kepada matan dari Fadalah ibnu Ubaid, kana yaqul, dan ucapan di sini dari doa yang dilantunkan oleh Fadalah ibnu Ubaid adalah dari Nabi. Mana dalilnya? Di ujungnya kita lihat kana yad'u biha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalimat kana yad'u biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa hadis ini marfu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Fadalah ibnu Ubaid kana yaqul, Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Seperti yang kita baca tadi, wa baradal ais ba'dal maut walidatan nadhar ila wajhik. Maka syahidnya adalah lidatan nadhar ila wajhik. Ini syahidnya dari doa. Di sini menjadi pendalilan bahwa lidatan nadhar ila wajhillah tidak terjadi kecuali di surga. Dan melihat Allah ada dua tempat, fi arasatil qiyamah wa fil jannah. Lalu kenapa
penulis menjadikan lafaz ini di bab ke-8, tidak di bab yang pertama melihat Allah di arasatil qiyamah. Maka dari lafaz walidatan nadhar ila wajhik laisa kanadratillah fi arasatil qiyamah. Maka oleh sebab itu penulis memasukkan melihat wajah Allah di sini dengan penuh kenikmatan, berarti bukan di arasatil qiyamah. Di arasatil qiyamah bukan melihat Allah dengan kenikmatan seperti di surga. Karena pada saat itu min fajirin wa barrin, kata Nabi, semua orang muwahhid melihat Allah. Di antara mereka ada yang fajir dan ada yang fasik dan ada yang baik. Maka yang fajir dan fasik dalam keadaan mengetahui dirinya bahwa dia banyak dari dosanya yang belum bertaubat, dan dia merasa dirinya akan dimasukkan api neraka. Maka di saat melewati sirat sangat mengerikan. Maka pada saat itu mereka melihat Allah bukan dalam keadaan kenikmatan, karena Allah pun hanya menampakkan betisnya. Maka oleh sebab itu hadis ini dimasukkan kepada melihat Allah di surga. Laisa kanadratillah fi arasatil qiyamah. Dan ini juga menjadi pendalilan yang lain bahwa kenikmatan yang puncak prima adalah melihat Allah di surga. Maka itu adalah kenikmatan yang lebih puncak dan merupakan tambahan. Seperti datang di riwayat Suhaib ibn Sinan, di mana disebutkan turiduna syai'an azidukum. Maka di saat Allah membuka hijab, fama a'tau syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim jalla wa ala. Maka tidaklah diberikan kepada penduduk surga yang mana perkara itu sangat mereka senangi, ahabba ilaihim, kecuali melihat kepada Allah. Dan begitu pun di dalam hadis yang lain, walladzi nafsi biyadihi ma a'tahum syai'an huwa ahabbu ilaihim wala aqarra li a'yunihim minan nadhar ila wajhillahi ta'ala. Maka di riwayat lain dari Imam Ad-Darimi, kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sini dari Ad-Darimi, tidaklah yang membuat mereka qurratu ain, yang dicita-citakan dan diharapkan di surga, kecuali melihat wajah Allah. Dan kemarin kita bahas dua hadis, hadis Anas ibnu Malik dan hadis Hudzaifah, bagaimana kita akan di surga itu bertemu dengan Allah dan rindu kepada Allah, menunggu hari Jum'ah. Maka di sini pun disebutkan dengan lafaz yang tadi kami sebutkan, dan di riwayat Jabir dengan lafaz, dan nanti akan kita sebutkan dari riwayat-riwayat ini, fayangduru ilaihim wa yangduru ilaihi. Fayangduru ilaihim, Allah melihat mereka dan mereka melihat Allah. Fala yaltafituna ila syai'in minan na'im madamu yangduruna ilaihi. Maka di saat penduduk surga melihat kepada Allah, dia lupa daratan, lupa lautan, lupa udara. Di saat mereka melihat Allah, lupa daratan atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dari kenikmatan surga. Maka ini melihat wajah Allah adalah puncak dari kenikmatan. Hatta yahtajiba anhum, sampai mereka tidak menyadari Allah mencukupkan. Mereka memandang kepada dirinya ditutup, barulah mereka sadar. Wa yabqa nuruhu wa barakatuhu alaihim min diyarihim fi diyarihim. Maka akhirnya yang tersisa adalah dari cahaya tersebut sampai kepada rumah-rumah mereka. Dan ini nanti akan kita bahas di bab yang khusus. Dan juga riwayat Ibnu Umar tentang melihat Allah juga, fanadharu ila wajhi rahman jalla wa ala
fanasau kullu na'imin ayanuhu hina nadaru ila wajhir rahman. Maka di saat mereka melihat wajah Allah, mereka lupa atas kenikmatan yang pernah mereka rasakan di surga. Dikarenakan melihat wajah Allah adalah puncak dari kenikmatan. Maka ini lafaz yang bisa kita ambil walidzatan nadhar ila wajhik. Maka di sini berdoa seseorang meminta kepada Allah walidzatan nadhar ila wajhik. Wahai Allah, mudahkanlah aku untuk masuk surga dan melihat atau bernikmat-nikmat dengan melihat wajahmu. Maka bisa doa ini dibaca di sujud al-akhir ataupun di tasyahud. Maka silahkan dihafal. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada wa baradal aish ba'dal maut walidzatan nadhar ila wajhik wa syauqu ila liqa'ik, dan kerinduan untuk bertemu denganmu, min ghairi dharra mudirrah wala fitnatin mudillah. Kemudian diangkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan ini adalah hadis yang marfu'. Maka hadis ini barakallahu fikum dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di kitab Ad-Du'a, dan Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Ibnu Abi Asim di kitabnya As-Sunnah, dan Ad-Daruqutni di kitab Ar-Ru'yah, dan Al-Lalikai di Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka semuanya dari jalan Muhammad Ibnu Muhajir, dari Yunus Ibnu Maisarah Ibnu Halbas, dari Ummi Darda, dari Fadalah Ibnu Ubaid. Maka sanad ini tadi telah kami sebutkan, pada sanadnya ada jahalatus Syekh At-Tabrani, namun di sini tidak memadaratkan sanad karena telah diadakan mutaba'ah. Maka mutaba'ah dengan siapa? Dengan Ibnu Abi Asim. Maka Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya Sunnah meriwayatkan dari jalan haddatsana Amr ibnu Utsman haddatsana Abi. Maka gurunya Imam At-Tabrani yang ma'ruf Ibrahim, yang majhul, itu telah dijadikan mutaba'ah dengan Ibnu Abi Asim. Dan Ibnu Abi Asim adalah imam, dan di sini dia meriwayatkan dari Amr ibnu Utsman dari bapaknya. Jadi dijadikan mutaba'ah untuk gurunya Imam At-Tabrani yang majhul Ibrahim Ibnu Muhammad Ibnu Irkin adalah Imam Ibnu Abi Asim, penulis kitab As-Sunnah, yang meriwayatkan dari Amr ibnu Utsman haddatsana Abi an Muhammad ibnu Muhajir dari Ibni Halbas dari Ummi Darda dari Fadalah ibnu Ubaid di sanad ini. Maka hadis ini menjadi hadis yang sahih lidatih, karena jalan dari At-Tabrani telah dijadikan mutaba'ah. Ibrahim ibnu Muhammad ibni Irkin di sini yang dhaif majhul diikuti oleh Ibnu Abi Asim yang merupakan imam ahli sunnah yang meriwayatkan langsung dari Amr ibnu Utsman dari bapaknya. Maka di sini mutaba'ah yang jelas. Maka Ibnu Abi Asim namanya Ahmad ibnu Amr ibnu Dhahhak telah terdahulu, dan dia adalah Al-Hafidh Al-Imam Muhaddis, penulis kitab As-Sunnah dan Al-Ahad wal Mathani. Maka sanadnya sahih. Maka selesai dari sanad Fadalah ibnu Ubaid, dan penulis juga di dalam matan memasukkan hadis yang lain. Maka dengan sanad ini
Hadisnya adalah hadis yang sahih.